Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Bank Indonesia terus meningkatkan keamanan sistem pembayaran untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi. Bank Indonesia memperkuat regulasi dan pengawasan transaksi digital melalui edukasi penerapan standar keamanan yang ketat pada layanan perbankan digital, termasuk verifikasi berlapis dan sistem deteksi fraud. Bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia melakukan cyber patrol untuk memberantas judi online. BI dan Komdigi memantau aktivitas digital dengan potensi membahayakan, termasuk situs dan aplikasi yang digunakan sebagai platform judi online. Keamanan sistem pembayaran jadi tantangan cepatnya transformasi digital, saudara. Lalu bagaimana cara bertransaksi dengan aman di era digital seperti saat ini? Sudah bergabung Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Anton Daryono, dan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Hoki Situmorang. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Okta, selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi Pak Anton. Ya, saya mau ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan maraknya modus kejahatan, apa yang harus diperhatikan masyarakat untuk bertransaksi tentunya dengan aman? Terima kasih Mbak Okta. Jadi kita tahu Mbak Okta bahwa akseptasi transaksi digital di masyarakat semakin meningkat dan berkembang pesat, terutama di bidang sistem pembayaran yang kita dapat lihat dari semakin meningkatnya penggunaan uang elektronik atau UE, penggunaan kanal kris, maupun transaksi digital banking sendiri. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga diikuti dengan potensi kejahatan digital seperti social engineering maupun penipuan. Masyarakat perlu memahami kewajiban dalam menggunakan layanan SP ini sehingga dapat bertransaksi dengan aman melalui 4 langkah ampuh. Yang pertama, jaga keamanan data pribadi seperti user ID, PIN, password, dan menggunakan password yang cukup kuat, gabungan dari kapital, huruf besar, huruf kecil, dan juga karakter. Kemudian yang kedua, jaga keamanan transaksi. Dalam bertransaksi, pastikan dilakukan melalui penyedia jasa yang berizin, merchant yang sah, dan juga instrumen yang reliable. Kemudian yang ketiga, perkaya diri dengan modus-modus fraud dan juga penipuan baru, serta langkah-langkah bagaimana memitigasi maupun menghindarinya. Kemudian yang keempat, adukan masalah bila terjadi penipuan. Bisa melalui, pastinya yang pertama kali harus melalui penyelenggara layanan SP sendiri, kemudian bisa melalui asosiasi, dalam hal ini sistem pembayaran melalui Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yaitu ASPI, maupun otoritas sistem pembayaran, dalam hal ini Bank Indonesia melalui layanan BI Bicara, maupun layanan otoritas lain seperti OJK dan juga Kementerian Komdigi seperti cek rekening ID. Demikian Mbak Okta, kira-kira yang harus dipahami oleh kita sebagai nasabah. Oke, ada 4 langkah ampuh yang pastinya pada intinya adalah soal bagaimana kesadaran dan juga cara untuk menjaga terutama data pribadi ya Pak. Lalu Pak Anton, gimana nih upaya Bank Indonesia untuk memastikan bahwa infrastruktur sistem pembayaran itu mendukung masyarakat supaya bisa bertransaksinya itu dengan aman? Gini Mbak, jadi Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran secara penuh memiliki tugas utama dalam memastikan layanan SP itu yang cemumuah. Jadi yang sifatnya cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, dan juga memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kredibilitas layanan SP ini tadi. Hal tersebut dilakukan melalui pengeluaran kebijakan maupun penerbitan ketentuan dan juga perizinan terhadap penyelenggara SP, juga sekaligus sebagai operator dan fasilitator infrastruktur SP khususnya SP Bank Indonesia, yaitu antara lain BRDGS untuk yang wholesale maupun BIFAS dan juga SKNBI yang untuk retail. Pengembangan standar keamanan SP seperti penggunaan SNTC yang untuk chip untuk yang kartu debit maupun kartu kredit, maupun kanal kris, penggunaan kanal kris, serta juga interkoneksi menggunakan standar Open API, serta pengawasan baik offset maupun onsite, yaitu pemeriksaan kepada penyelenggara sistem pembayaran yaitu PSP, baik yang bank maupun lembaga selain bank, serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan PSP tersebut. Demikian, Mbak.
Oke, artinya tidak hanya kalau menyambung yang tadi, tidak hanya kesadaran dari penggunanya itu sendiri, tapi juga Bank Indonesia sebetulnya sudah menyediakan nih bagaimana infrastruktur untuk pembayarannya supaya lebih aman. Kalau gitu saya ke Pak Hoki sekarang. Pak Hoki, jadi apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan Komdigi untuk meningkatkan keamanan transaksi digital di Indonesia? Ya, sebenarnya yang jelas agak mirip sama tadi yang disebutkan oleh Pak Anton. Pertama dari level mendasar tentunya kita meningkatkan indeks literasi digital kita ya, khususnya di bidang digital safety. Jadi kan ada 4 tuh kalau digital itu. Yang pertama ada kecakapan digital, ada etika berdigital, kemudian budaya digital. Nah, ada yang keempat yaitu digital safety. Nah, ini terus kita tingkatkan melalui berbagai macam kerjasama dan kolaborasi yang berbagai pihak terkait dengan literasi digital di Indonesia. Itu dari sisi level mendasar. Nah, di level perundang-undangan tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang ITE dan revisinya. Sekarang juga kita punya Undang-Undang PDP untuk menyeimbangkan perlindungan data dan pemanfaatan data pribadi. Itu juga dilakukan upaya-upaya mulai dari upaya untuk pemutusan akses, take down terhadap konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang ilegal. Dalam hal ini tentu dalam hal transaksi. Nah, kita juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Anton, kita bekerjasama dengan otoritas terkait dengan crkening.id. Terus di sisi lain kita juga punya aduan nomor.id, ya misalnya ada nomor telepon yang melawan penipuan dan segala macam untuk bisa segera ditindaklanjuti. Dan tentunya adalah ada aduan konten.id. Di sini masyarakat bisa melaporkan konten-konten yang menyesatkan dan berpotensi melakukan berbagai macam penipuan atau fraud. Di situ kalau nanti kita bisa lihat di aduan konten itu, di situ ada nomor telepon, ada WhatsApp dan juga ada email yang bisa mendorong inisiatif dari masyarakat untuk membantu Komdigi dalam membangun ekosistem transaksi digital yang lebih aman, terpercaya untuk itu semua. Saya kira itu. Oke, artinya tentu kolaborasi yang terbangun antara Komdigi dengan Bank Indonesia ini terus dilakukan, terutama kalau di ruang digital kan kita juga tidak bisa menampik ya Bapak-Bapak ya soal bagaimana kejahatan itu bisa saja terjadi, bahkan peluangnya justru lebih besar karena kita nggak ketemu sama orangnya, tapi bertransaksinya atau berkomunikasi lewat dunia maya. Oke, Pak Anton dan juga Pak Oki, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya usai jeda, dan saudara tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai langkah yang dilakukan Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memberantas judi online. Tetaplah bersama kami. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2024. Rabu 13 November pukul 10 pagi, live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Saat harus main ekstra, tiba-tiba sakit kepala berat. Botrek Extra, nggak bikin ngantuk dengan 3 OK-nya. Cepat redakan sakit kepala berat. Siap kembali ekstra. Botrek Extra, andalanku redakan sakit kepala berat. Terus menangkan harimu.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Yuk teman-teman, kita sur-suran bareng Nuvo. Aku jadi makin berani. Hebat! Mau anak jadi hebat dan berani? Ajak dan dampingi mereka 30 menit main di luar. Berani buktiin asiknya Beng Beng. Oh, Beng Beng. Karamelnya lembut. Oh, Beng Beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen Beng Beng lagi dan lagi. Beng Beng, enaknya nagih. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Yuk main di luar bareng Nuvo Family. Yuk teman-teman, kita sur-suran bareng Nuvo. Ini cara tepat ciptakan generasi pemberani, temani anak-anak bermain. Aku jadi makin berani. Hebat! Nuvo berkomitmen untuk menciptakan generasi berani dan hebat. Seru. Gak takut kotoran kuman. Nuvo Family, pelindungannya 24/7. Bangga saya lihat anak lebih berani. Ajak dan dampingi mereka 30 menit main di luar. Makan guys. Bau. Kiss dulu dong. Dengan ekstrak daun mint, sensasi mentolnya bikin apa segar dan wangi abis makan. Gak mau mulut lagi. Kiss harum wangi abis makan. Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di berbagai wilayah tak henti mengingatkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dengan gizi seimbang melalui Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Isi Piringku yang kerap dilaksanakan di berbagai tempat agar masyarakat ingat dan sadar untuk lebih memperhatikan proporsi dan variasi makanan mereka. Oase Indonesia, cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Rabu 13 November pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Transaksi aman memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari resiko terlibat dalam aktivitas ilegal seperti judi online yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Judi online sering memanfaatkan celah keamanan dalam sistem transaksi digital untuk mengelabui pengguna dan mengalirkan dana secara anonim. Ketika masyarakat tidak cukup memahami pentingnya keamanan transaksi, risiko terjebak dalam aktivitas yang terindikasi sebagai judi online menjadi lebih tinggi. Lalu bagaimana langkah BI dan Komdiki mendukung upaya pemberantasan judi online? Masih bersama kita, saudara, Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Anton Daryono, dan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hoki Sitongkir. Pak Anton dan Pak Hoki, kita lanjutkan perbincangan kita nih, Pak. Saya ke Pak Anton. Pak Anton, jadi apa langkah yang dilakukan BI dalam mendukung upaya pemberantasan judi online di Indonesia dari sisi sistem pembayaran? Oke Mbak Okta, jadi tugas BI sebagai anggota Satgas Pencegahan Perjudian Online sebagaimana Kepres Pemberantasan Perjudian Daring yang kemudian diperkuat dengan pembentukan Des Pemberantasan Judi Online oleh Kemenko Polhukam ya. Dalam hal ini BI memastikan bahwa penyelenggara sistem pembayaran dalam menyediakan layanan SP-nya tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, antara lain melalui penguatan Know Your Customer, tahu persis siapa customernya, Know Your Merchant, tahu persis siapa merchantnya, dan juga penerapan yang namanya fraud detection system yang memadai, baik di level jaringan, level transaksi maupun level akun. Kemudian upaya penguatan juga telah dilakukan melalui pengembangan FDS maupun market intelligence untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau suspicious transaksi, dan juga mengajak industri baik penyelenggara PSP maupun juga asosiasi ASPI maupun juga kementerian otoritas terkait, salah satunya dengan tepatnya Pak Hoki, Komdiki, bersama-sama memerangi judi online melalui yang tadi disampaikan Mbak Okta juga, cyber patrol. Upaya tersebut efektif untuk memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan layanan SP untuk transaksi ilegal yang tercermin dari lebih
3.700 website ya ada yang sudah di take down dan ini dibantu oleh di tempatnya Pak Hoki, Komdigi, dan juga 5.500 akun telah ditindaklanjutin, salah satunya telah ditutup dan sebagainya oleh PSP ini tadi. Dan Bank Indonesia dalam sudut pengawasan menerapkan sanksi yang tegas kepada PSP yang melanggar ketentuan ini tadi. Salah satunya dia harus memutuskan kerjasama, menutup akun, dan sebagainya tadi. Sedangkan dari sisi edukasi, Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen atau GBRPK yang dilaksanakan secara nasional yang membahas bahaya judi online secara berkala ampuh untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk menghindari perjudian online ini tadi. Nah, GBRPK pun juga tidak sendirian, tapi juga dengan industri, PSP, dengan asosiasi, baik ASPI maupun asosiasi yang lain, juga kementerian terkait, baik dengan OJK maupun juga dengan Komdigi. Demikian Mbak Ukta. Ya, artinya harus ada transparansi nih ya Pak ya, jangan sampai digunakan tadi celah-celahnya justru untuk kegiatan seperti judi online misalnya. Kalau tadi itu dari BI, kalau dari Komdigi, Pak Hoki, apa strateginya Komdigi untuk mengatasi maraknya pelaku ataupun juga situs judi online yang kalau kita lihat kan sekarang juga sudah tidak mengenal usia gitu, nggak cuma orang dewasa tapi juga bahkan menyerangnya ke anak-anak. Ya betul, Okta. Jadi memang ini perjudian online sekarang kan sudah punya berbagai macam modus-modus ya. Yang menyasar segmen anak-anak, segmen orang dewasa. Jadi dia punya pola-pola penyamaran, jadi game, jadi apa dan segala macam. Jadi memang itu yang kita lakukan tadi dari sisi hulunya itu pemutusan akses terhadap konten yang terkait sama perjudian online sampai kepada di hilirnya terkait dengan transaksi yang kemudian kita kolaborasikan dengan otoritas BI, tadi Pak Anton sudah menyebutkan, OJK, juga dengan kita juga berbagi data dengan PPATK yang sering memberikan kita juga informasi, dan juga tentunya adalah kepolisian. Baru-baru ini kami juga kan bersama dengan BI dan OJK, itu ada perwakilannya, ada Pak Anton juga, kita melakukan deklarasi anti judi online dengan 11 asosiasi sistem pembayaran. Jadi ini memang seperti tadi juga disebutkan oleh Pak Anton, ini memang perlu kolaborasi dan koordinasi bersama. Oke, artinya tidak, tapi yang diharapkan tentunya deklarasi tadi tidak berhenti sebagai deklarasi saja, tapi tentu ada kerja-kerja yang juga konkret ya Pak Hoki ya, baik dari BI maupun juga Komdigi, terutama juga bagi masyarakat sebagai pengguna sistem pembayaran elektronik tadi. Oke, Pak Anton dan juga Pak Hoki, ini pertanyaan yang sama ya, bagaimana BI, juga Komdigi, serta otoritas terkait bekerja sama untuk memberantas judi online? Pak Anton dulu mungkin. Oke, BI akan terus berkomitmen baik dalam upaya pencegahan judi online maupun penerapan berbagai tools pengawasan maupun juga sosial media monitoring terhadap indikasi disalahgunakannya layanan SP untuk transaksi judi online maupun dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga senantiasa berkolaborasi dengan erat dengan pemerintah, kementerian dalam hal ini Komdigi dan juga lembaga untuk memberantas judi online. Salah satunya tadi sudah disampaikan ada OJK, ada juga asosiasi dan juga pastinya ada PPATK karena beberapa data memang sumbernya kita saling bertukar data juga dengan PPATK maupun juga dengan Komdigi maupun juga dengan OJK. Demikian, Mbak. Oke, Pak Hoki. Ya, sama ya. Jadi terkait tadi yang mungkin terlewat adalah Kepmen 521 tahun ini 2024 itu ada penegasan terkait lingkup konten penanganan perjudian online yang mencakup. Jadi bukan hanya aplikasi atau website, tapi juga akun, iklan, situs, ataupun sistem billing operator, gambar, video, suara, ataupun tulisan promosi yang terkait dengan penyebaran konten-konten perjudian online. Jadi memang hal ini yang kita tegakkan. Tapi dari situ memang bagaimanapun tadi disebut oleh Pak Anton juga kolaborasi sangat penting dan kita membuka sekali partisipasi masyarakat ya untuk tadi udah kami sebutkan di awal aduan konten.id di mana masyarakat bisa ikut berkontribusi, berpartisipasi untuk bersama-sama kita menangani masalah ini. Oke, perkuat sistem penanganan fraudnya tadi, kolaborasi dan juga sampai ke edukasi. Itu tadi dari sisi BI dan juga Komdigi. Lalu kalau untuk masyarakat gimana nih Bapak-Bapak soal peran aktif dalam melaporkan situs atau akun yang terindikasi mempromosikan judi online dan juga cara melindungi diri tentunya agar tidak terjerumus dalam judi online. Pak Anton silakan.
Oke, jadi kalau masyarakat tahu ada rekening maupun ada website yang disalahgunakan untuk transaksi judi online, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada penyelenggara langsung, kalau tidak kepada asosiasi, kalau tidak juga kepada kami di Bank Indonesia, sehingga kita dapat melakukan tindak lanjut sebagaimana yang prosedurnya. Kalau dia terkait dengan website, kita akan koordinasi kepada Komdigi maupun juga penyelenggaranya untuk nanti diidentifikasi, dan kalau terindikasi benar itu untuk judi online akan dimintakan Komdigi untuk melakukan take down. Kalau dia terkait dengan akun ataupun transaksi, maka si penyelenggaranya akan mengidentifikasi dan selanjutnya akan ditutup akun dimaksud. Dan ini sudah dilakukan oleh seluruh PSP, dan kita tentunya terima kasih baik yang PSP penyelenggara sistem pembayaran, baik yang perbankan maupun LSP sudah hand in hand dengan Bank Indonesia maupun juga dengan otoritas terkait PPATK, Komdigi dan juga OJK untuk memberantas judi online tadi. Selain itu, jadi kami juga menghimbau dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam judi online ini tadi, karena ternyata hanya penipuan yang telah diatur secara sistem dengan robot dan sebagainya, jadi tidak akan ada yang menang dan kita selalu akan di pihak yang rugi. Jadi masyarakat selalu mengatakan bahwa ini merugikan kita semua. Masyarakat melalui kerugian dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat diharapkan akan lebih sadar risiko finansial dan dari perjudian dan dampak negatifnya ini. Kita harus aware karena ini menyasar sudah kepada masyarakat, anak-anak kecil dan sebagainya, dan ini lewat lewat game online dan sebagainya. Ini yang perlu hati-hati sekali. Kita bersama-sama perlu hati-hati sekali untuk melihat dan menemani anak-anak kita maupun orang-orang di sekitar kita. Demikian Mbak Okta. Jadi catatan bahwa judi online sebetulnya ada kemenangan semua ya Pak ya. Jadi jangan sampai tertipu atau terjerumus ke judi online. Pak Hoki, ada hotline nggak nih Pak? Mungkin bisa ditambahkan kalau masyarakat ingin proaktif melapor, misalnya ada situs ataupun juga akun begitu yang terindikasi judi online? Ya, terkait rekening misalnya masyarakat menemukan ada rekening yang mencurigakan terkait dengan transaksi judi online ataupun transaksi digital yang lain yang ilegal, itu bisa melalui cekrekening.id. Nanti di situ kita juga berkoordinasi tentunya dengan otoritas keuangan terkait ini. Terus ada aduan nomor.id, misalnya nomor telepon yang menghubungi dan segala macam. Terus ada yang utama adalah aduan konten.id, di mana masyarakat bisa melaporkan secara langsung untuk bisa kita ditindaklanjuti. Sama tadi seperti menambah Pak Anton, kita harus berhati-hati dengan judi online ini karena tadi Pak Anton sudah menyebutkan kita dibikin judi online ini berbahaya sekali karena ini sebenarnya benar tadi kata Pak Anton, ini adalah penipuan ya. Jadi kalau kita bisa bilang ini algorithmic scam ya, jadi ada masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam iming-iming segala macam demikian. Nah, begitu masyarakat sudah menemukan konten seperti itu, kami undang untuk juga melaporkan melalui aduan konten.id. Oke, sistem pembayaran elektronik tentu tidak seharusnya disalahgunakan. Kalau tadi BI dan juga Komdigi sudah berkolaborasi, rasanya nggak cukup ya Bapak-Bapak kalau masyarakatnya juga nggak proaktif nih, punya kesadaran bahwa jangan sampai melakukan kejahatan terutama di ruang digital ataupun juga sistem pembayaran elektronik. Dan tadi kalau misalnya ada kecurigaan bisa melaporkan tidak hanya ke BI tapi juga bisa ke Komdigi. Terima kasih Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Pak Anton Daryono dan juga Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Pak Hoki Situng. Sehat selalu Pak Anton dan Pak Hoki.